بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa dhulman." Artinya, aku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak perselisihan antar manusia terjadi dan banyak gempa-gempa berlangsung. Maka Al-Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebenaran setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, atau asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Para ulama kita telah mengkategorikan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ke dalam dua kategori besar. Ada alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil, jumlahnya sangat banyak dan sebahagian besar datang lebih dahulu. Kemudian ada alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat, jumlahnya hanya 10 dan datang belakangan. Nah, saudaraku rahimakumullah, ternyata tanda-tanda ini sangat penting untuk kita cermati, mengingat bahwa dengan kita mengikuti tanda demi tanda ini berdasarkan nas hadis yang sahih, niscaya kita akan memiliki kesiapan untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil yang begitu banyak berdasarkan pengamatan kita akan sejarah, akan situasi kondisi sampai hari ini, menunjukkan bahwasanya sebahagian besar tanda-tanda kecil itu pada zaman kita dewasa ini tampaknya sudah bermunculan hampir seluruhnya. Coba kita lihat beberapa contoh-contoh. Di antaranya misalnya, yuksirut talaq, banyak perceraian terjadi. Kemudian, wal mautul fuja, fenomena kematian mendadak. Sekarang ini semakin banyak kita mendengar kabar orang yang kita cintai. Hari ini baru saja kita jumpai dengan keadaan sehat walafiat. Tiba-tiba keesokan harinya kita mendapatkan berita bahwasanya dia telah meninggal dunia, tanpa muqaddimah, tanpa penyakit yang sebelumnya terdeteksi. Kemudian tanda lain lagi adalah wahulliyatil masahif, bila mana Al-Quran, mushaf, sudah diterbitkan, dicetak dengan ornamentasi, dengan hiasan yang indah-indah. Wazukhrifatil masajid, kemudian masjid dibangun dengan megahnya. Sampai kita tahu di wilayah kita pun ada masjid dengan kubah yang terbuat dari emas. Padahal kubah yang begitu mewah tidak mempengaruhi kekhusyuan sholat seseorang. Malah jangan-jangan kekhusyuan seseorang terganggu ketika dia sholat di bawah kubah emas itu. Selanjutnya, wastu'milatil ma'azif, kemudian berbagai peralatan musik digunakan. Orang tenggelam di dalam musik, dalam nyanyian, dalam senandung, dalam lagu. Di mana-mana orang berlomba menjadi idol ini, idol itu. Begitu pula dengan nuqidatil uhud, dilanggarnya berbagai transaksi, perjanjian di bidang perdagangan, ekonomi, politik. Semua tanda-tanda ini sekarang dengan mudahnya kita bisa menemukan contoh-contohnya di seputar diri kita, baik dalam skala lokal, nasional, maupun dalam skala regional, mundial, mendunia. Begitu juga misalnya kata Nabi, wasyuribatil khumur,
orang kemudian minum khumur. Khumur itu minuman keras dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk tunggal disebutnya khamr, kalau dalam bentuk jamak disebutnya khumur. Artinya di akhir zaman akan muncul keadaan di mana minuman keras itu akan disajikan dengan aneka bentuk, dengan aneka nama. Sampai seorang muslim bila mana sedang minum khamr di zaman kita sekarang ini, lalu ditegur oleh saudara muslimnya bahwa itu adalah khamr dan itu haram, dengan ringannya dia menjawab, bukan, namanya saja bukan khamr. Begitu pula dengan tanda berikutnya, fakhsyuz zina, bila mana perzinahan sudah menjadi perkara yang mudah ditemukan. Begitu juga dengan waktu minal khain, orang yang bermentalitas khianat, dipercaya, diberikan jabatan, dijadikan pemimpin. Sebaliknya wa khuwinal amin, orang yang bermentalitas amanah malah dikhianati, dituduh sebagai penjahat, sebagai koruptor, sebagai teroris bahkan. Jadi semua serba terbalik. Begitu pula zuhurul qalam, tersebarnya pena, maksudnya buku terbit dengan aneka macamnya dan jenisnya. Sekarang ini buku dalam semua level usia ada. Buku untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, laki dan perempuan, bahkan buku untuk kalangan homoseksual, kalangan lesbian, semua tersedia. Baru-baru ini kita tahu bahwa edisi terbaru dari Harry Potter ketika di launching di tengah malam di seluruh dunia ternyata terjual dalam satu malam pertama itu 3 juta kopi. Kemudian tataqaribil aswaq, kata Nabi, bila mana pasar-pasar muncul berdekatan satu dengan lainnya. Dan kita tahu sekarang bukan rahasia lagi, sebuah mall berdiri, di sampingnya mulai dibangun sebuah plaza, di seberangnya dibangun sebuah mega market, hipermarket, di mana-mana pasar. Kemudian belum lagi tanda kecil yang fenomenal, yaitu istighfafun biddam, bila mana penumpahan darah dianggap sebagai perkara yang ringan. Artinya pembunuhan dianggap perkara yang tidak aneh lagi, sudah menjadi makanan, berita makanan sehari-hari. Kemudian aklur riba, orang makan riba. Dulu kita nggak mengerti riba itu apa. Tetapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia walaupun terlambat 100 tahun menerbitkan fatwa mengenai bunga bank yang ternyata identik dengan riba. Dan saudaraku, riba ini bukanlah minas saghair, bukanlah dosa kecil. Dia tergolong minal kabair, dosa yang besar. Sehingga Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang riba dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang masih kalian simpan jika kalian benar-benar beriman. Kemudian pada ayat berikutnya langsung Allah berikan ancamannya, fa illam taf'aluhu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Dan jika mereka tidak menghentikan perbuatan mereka itu, yaitu menyimpan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang atas kalian. Na'udzubillah min dzalik. Malah dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, dosa riba itu terdiri atas 72 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah, laksana seorang pemuda menikahi ibu kandungnya di halaman terbuka, di lapangan terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, praktis kalau Anda tertarik, Anda silahkan cari kitab para ulama kita yang manapun yang berbicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Khususnya Anda buka pasal alamatus sughra, tanda-tanda kecil, maka satu demi satu tanda-tanda itu Anda pelajari, hadis-hadisnya. Hampir pasti Anda akan mengatakan, wah yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Artinya kita harus waspada. Jangan-jangan memang tanda-tanda kecil ini sudah berakhir atau sudah mau berakhir. Yang itu berarti kita segera harus menyiapkan diri menghadapi tanda-tanda yang besar. Tetapi ingat, para ulama mengatakan, sebelum tanda besar muncul, haruslah muncul tanda penghubung di antara tanda kecil dan tanda besar itu, yaitu hadirnya seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang namanya mirip dengan nama Nabi kita, nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi kita. Dia akan mengisi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah dunia diselimuti dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan dia inilah tokoh yang dikenal dengan Imam Mahdi. Nah saudaraku rahimakumullah, sedangkan hadis Nabi di awal kami kemukakan tadi bersabda, Ubashirukum bil mahdi yub'athu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazila yamla'ul ardu qistan wa adlan
kama muliat juran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira kepada kalian dengan bakal diutusnya Al-Mahdi di tengah-tengah umat ini ketika banyak perselisihan antar manusia berlangsung dan gempa-gempa terjadi. Dan dia akan mengisi dunia dengan keadilan dan kejujuran setelah dunia diselimuti dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Saudaraku rahimakumullah, sudah tiba masanya kita bersiap-siap menghadapi kedatangan Al-Mahdi. Karena kedua fenomena tersebut, baik fenomena sosial berupa ikhtilafun nas, perselisihan antar manusia, maupun fenomena natural alam berupa az-zalazila, gempa-gempa, sudah menjadi kenyataan. Bayangkan, sekarang ini perselisihan antar manusia sudah tidak pandang ideologi lagi. Yang seideologi pun mereka berselisih. Sesama pendukung demokrasi mereka berselisih. Kemudian sesama anggota organisasi Islam mereka berselisih. Begitu juga dengan gempa, sekarang ini luar biasa. Belakangan ini bahkan menurut sebuah catatan, selama bulan Oktober saja tahun 2009 ini, di Indonesia terjadi 54 gempa. Subhanallah. Saya kira sudah tiba masanya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehadiran Imam Mahdi. Dan persiapan itu harus sampai ke tingkat kita kemudian siap mentaati arahan Rasulullah SAW yang menyatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Bila kalian menyaksikan kehadirannya, hendaklah kalian segera berbaiat dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Saudaraku rahimakumullah, isyarat walau habwan ala thalji, walaupun harus merangkak di atas salju, adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang maknanya, walaupun sulitnya seperti apapun, hendaknya diusahakan untuk kalian berbaiat dengannya. Kita khawatir kalau dalam waktu dekat Imam Mahdi muncul, jangan-jangan Imam Mahdi pun akan diperlakukan oleh media massa kufar, musuh-musuh Islam, sebagaimana para pejuang Islam lainnya, segera diberikan label the number one terrorist in the world, teroris nomor 1 di dunia. Adakah kita sudah siap bila hari itu datang? Kita tidak menuduhnya sebagai teroris ketika seluruh media massa mengatakan dia adalah teroris. Karena pesan Nabi justru sebaliknya. Kita harus segera menyambut kehadirannya dengan berbaiat masuk dalam barisannya, dalam pasukannya, untuk menghadapi kondisi pertarungan untuk meninggalkan sistem yang penuh kezaliman dan kesewenang-wenangan ini demi menegakkan sistem penuh keadilan dan kejujuran. Mudah-mudahan saudaraku rahimakumullah, tanda demi tanda yang kita saksikan di sekitar diri kita bukan membuat kita menjadi kecil hati, tetapi malah membesarkan diri kita. Oleh karenanya ketika Nabi membahas tentang masalah ini, Nabi mengawali dengan kalimat ubasyirukum, ku kabarkan berita gembira dengan datangnya Al-Mahdi. Jadi banyaknya gempa saudaraku di satu sisi memang menandakan dunia sudah semakin tua. Ini salah satu tanda akhir zaman. Tetapi pada sisi yang lain, bersamaan dengan itu, ada kebaikan yang akan kita songsong. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak salah registrasi. Kita masuk mendaftarkan diri ke dalam barisan Ahlul Haq, Hizbullah. Bukan sebaliknya kita malah bergabung ke dalam Ahlul Batil atau Hizbus Syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.